621. Bam! Dengan serpihan beterbangan ke segala arah, Yan Mo melihat tangannya memegang tombak dan tongkat. Di seberangnya adalah Zuo Fan dengan lengan kanan yang bersinar dan senyum mengejek. Demi dewa, terbuat dari apa tubuh berdarah itu untuk menghancurkan harta iblis berperingkat tinggi. Tampilan agresif Zuo Fan dari kekuatan tak terkendali telah membuat semua orang kagum. Bahkan kultivator tubuh ethereal stage bisa melakukan apa yang dia lakukan. Harta iblis kelas 9 saya, tombak kembar saya, kata-kata Yan Mo terputus saat dia mendengar siulan. Cakar liar Zuo Fan tak kenal lelah, membuatnya takut untuk melemparkan tombak lainnya ke sana. Setelah berdentang, Yan Mo menempatkan jarak yang sangat dibutuhkan di antara mereka, untuk keselamatan dan sarafnya. Jadi itu sebabnya armorku bergetar sebelumnya. Itu memperingatkanku bahwa lengan aneh orang aneh ini konyol. Tubuh macam apa yang bisa menghancurkan harta iblis kelas 9? Membiarkan cakar mendarat di tubuhku akan membuatku menembus armor dan semuanya. Zuo Fan datang lagi. Satu-satunya cara dia membalik meja adalah dengan menggunakan gerakan yang mengalahkan tubuh, serangan jiwa. Zuo Fan tidak akan membiarkan dia melakukan gerakan melepaskan seni sebesar itu dengan seberapa dekat dia terjebak. Itu hanya menyisakan satu pilihan. Yan Mo terkekeh, sebagai talenta terbaik di Helion Flame, aku sekarang terpaksa menggunakan trik murahan. Ini semua salahnya karena sangat aneh. Yan Mo berbalik dan terbang ke bawah, tombaknya mengarah lurus ke Chu Qingcheng. Chu Qingcheng tidak bisa bergerak untuk hidupnya. Dia, bagaimanapun, tidak takut, dilihat dari senyum yang diarahkan pada Zuo Fan yang mengejar di ekornya. Tahap pertama Divine Eye of the Void, Shift. Mata kanannya bersinar keemasan dan terbelalak tepat di depannya. Dentang, Zuo Fan menjentikkan tombak itu dan melihat Yan Mo yang selalu sombong dengan mata dingin. Hihihi, aku baru tahu. Anda peduli padanya. Saya yakin pertunjukan yang Anda lakukan di penginapan lebih nyata daripada palsu. Yan Mo mencibir. Zuo Fan berkata, seolah-olah, ini antara aku dan kamu, bukan pertarungan untuk campur tangan orang lain. Dan saya datang ke sini untuk menyelamatkan mereka. Kemana perginya semua rasa hormatku jika aku membiarkanmu menyakiti mereka? Apakah begitu? Yan Mo tersenyum mengejek dan mengayunkan senjatanya ke samping. Pedang angin menghantam rumah dan murid sekte surga mistik meratap saat dia terbakar menjadi abu. Yan Mo mengejek. Kamu menyebut ini membantu. Wajah Zuo Fan sedingin es. Hihihi, semakin kamu menjelaskan semakin dalam kamu mengubur dirimu sendiri. Apakah Anda pikir saya tidak bisa memberitahu Anda peduli tentang yang satu ini? Ketika saya melemparkan diri saya padanya, Anda bisa menawar waktu Anda dan menggunakan makhluk iblis untuk membunuh saya dalam satu serangan. Jadi mengapa Anda memilih untuk melewatkannya? Hehehe, dan jangan bilang dalang sepertimu akan membuat kesalahan mendasar seperti itu, memiliki harga diri. Yan Mo menyeringai. Zuo Fan menemukan keheningan sebagai emas. Mata Chu Qingcheng menatapnya dengan tatapan termanis yang bisa dia kumpulkan dan senyum cerah. Wus, tombak itu berayun, menargetkan Chu Qingcheng di belakang Zuo Fan, yang menyipitkan mata saat dia bertindak. Itu hanya berhasil untuk membuktikan teori Yan Mo. Hahaha, dia pasti kelemahanmu. Sekarang Anda sudah selesai karena Anda telah melakukan dosa terbesar bagi seorang kultivator setan, cinta. Sementara aku menyukainya, tidak mungkin aku membiarkannya menyeretku ke bawah. Wus, semua serangannya menargetkan Chu Qingcheng dan Zuo Fan memblokir beberapa, sementara yang lain menyerangnya. Chu Qingcheng melihat lusinan luka pada dirinya dengan rasa sakit. Meskipun dia tahu dari matanya yang tegas bahwa setiap dorongan untuk meninggalkannya tidak akan terjawab. Tidak ada yang bisa mengubah pikiran Zuo Fan. Yan Mo mencibir dalam kegembiraan kekanak-kanakan, menggunakannya untuk menyerangnya. Sekarang giliran Zuo Fan yang terdesak. Para wanita tersentuh sampai ke intinya, sungguh laki-laki, bahkan iblis dia masih tetap melindunginya dengan nyawanya. Berapa banyak teman Dao yang benar yang akan melakukan hal yang sama? Bahkan Daner yang penuh semangat memandangnya dengan mata yang berbeda. Para iblis panik dan mengutuk, persetan, kembalikan kepalamu ke dalam permainan dengan membunuh hajingan itu. Bebaskan kami, sialan. Zuo Fan tahu ini buruk dan kanannya memerah. Kekuatan tanpa henti datang ke Yan Mo yang menghindar. Zuo Fan menggunakan kesempatan ini untuk meraih pinggang Chu Qingcheng dan terbang ke tempat yang lebih aman. Yan Mo tidak akan duduk dan membiarkan itu terjadi. Dia menyerangnya lagi, sementara Zuo Fan menangkis sekuat yang dia bisa. Yan Mo menyembunyikan tipuan dan serangan di antara gerakannya sehingga sepertiga akan jatuh ke Zuo Fan dan sisanya untuk Chu Qingcheng. Namun dia memblokir setiap dari mereka. Sisanya menyaksikan dengan khawatir dan kaget. Zuo Fan sedang bertarung sendiri sambil memeluk seseorang. Dia tidak mundur sedikit pun. Para tetua sekte surga mistik mengaguminya. Terlebih lagi karena serangan Yan Mo bahkan tidak menggores Chu Qingcheng. Yan Mo kesal. Dia menggunakan seorang wanita untuk membuat Zuo Fan terpojok, tetapi pria itu tidak mau jatuh.
Zuo Fan bisa melawannya meskipun semua rantai di lehernya. Itu sampai membuatnya terlihat buruk. Itu sama dengan mengatakan aku tidak berguna. Tentu, semua kultivator iblis itu licik dan tercela. Sementara rasa malu kalah adalah satu hal, kalah bahkan saat Anda menipu lawan bahkan lebih buruk. Fakta bahwa dia adalah orang yang berbakat besar hanya menambah rasa malu. Sialan semuanya, aku menyimpannya untuk Wu Qingqiu, bukan hajingan ini. Kamu benar-benar membuatku kesal di sini. Yan Mo mundur dan Zuo Fan melakukan hal yang sama, menempatkan Chu Qingcheng di belakang penghalang. Sama seperti dua api datang padanya. Zuo Fan menghindari satu dan bertemu yang lain dengan cakar naga hantunya. Saat pertunjukan cahaya mereda, Yan Mo ditemukan mengambang di atas, dengan ular biru dan merah menggigit ekor mereka dan berputar di belakangnya, saling memakan. Gua itu sendiri berubah menjadi biru dan merah, semakin panas. Domain jiwa, para iblis dan para tetua tersentak. Mereka mengira Yan Mo menggunakan Yin Yang Union Flame dan dengan demikian memiliki jiwa api, atau lingkaran ular di belakang adalah jiwanya. Padahal sebenarnya itu adalah langkah terburuk yang harus diambil, domain jiwa. Sama seperti domain perubahan 5 ketidakkekalan. Dalam domain ini, satu adalah dewa. Siapapun yang tertangkap dalam jangkauannya adalah keinginan pengguna. Kerutan di dahi Zuo Fan akhirnya semakin dalam. Bahkan dengan jiwa naga surga, dia bertarung habis-habisan dengan seorang ahli di tahap etiril lapisan kelima. Dia tidak pernah menangani domain untuk mengetahui apakah dia akan menjadi yang teratas. Dan untuk membuatnya lebih buruk, Zuo Fan melirik Chu Qingcheng. Dia ingin dia aman, yang menjadi diperdebatkan begitu domain diaktifkan, kekhawatirannya untuknya meningkat. 622. Hahaha, tidak melihat yang ini datang, kan? Jiwaku adalah domain jiwa terkuat. Kekuatan sejati seorang ahli tahap etiril datang untuk menanggung hanya ketika jiwanya terungkap, dan itu adalah domain jiwa. Yan Mo terkekeh dengan kebanggaan yang tak terkendali. Kehidupan semua orang sesuai dengan keinginanku. Anda tidak akan pernah membuatnya aman dan melawan saya sendirian. Anda tidak memiliki kesempatan untuk menang. Ini adalah perbedaan antara tahapan kami, ini adalah jurang yang tidak akan pernah bisa kamu lewati tidak peduli seberapa aneh kamu. Zuo Fan menyipitkan mata, menatap jauh ke dalam mata Chu Qingcheng saat dia melakukan hal yang sama. Semua tawanan di sini menyerah pada keputusasaan. Demon yang bahkan berteriak, bisakah kamu pergi dengan jiwamu? Ketenangan Zuo Fan membuat Demon yang semakin kecewa. Bahkan Zuo Fan yang sombong kehilangan kata-kata, itu hanya menunjukkan betapa hancurnya kita. Yang lain menghela nafas dalam nasib menyedihkan mereka. Itu hanya memicu kegembiraan luar biasa Yan Mo. Bocah tidak punya cara untuk keluar. Yan Mo mencibir, mendapati gilirannya untuk mengacaukan lawannya. Membuat tanda, Yan Mo mengejek Zuo Fan dengan tatapan, namun Zuo Fan hanya memperhatikan Chu Qingcheng. Hihihi, wanita itu akan menjadi kematianmu. Anda bisa saja diserang dan berhenti membuat tanda, tapi sekarang. Yan Mo mencibir, saatnya mencicipi seni bela diri sudo bumi, Yin Yang Inferno. Zuo Fan memegang erat Chu Qingcheng saat tanah meledak dari bawah mereka, dengan nyala api biru dan merah, menelan Zuo Fan dengan derasnya saat ledakan gemuruh terdengar. Pelayan Zuo, saudari Qingcheng, semua orang berteriak, tidak berdaya untuk melakukan apapun. Dua api berwarna itu seperti bengkel, memotong target mereka. Semua berkubang dalam keputusasaan nasib mereka mungkin sama. Yan Mo sedang bersenang-senang. Hahaha, idiot, pikir aku akan bertemu denganmu secara langsung. Ini adalah duniaku dan aku bisa menyerangmu dari mana saja. Merasa terhormat menjadi orang pertama yang mati dalam gerakan yang saya simpan untuk talenta terbaik di negeri barat, Wu Qingqiu. Kurasa terima kasih untuk perawatan yang begitu baik, bukan? Yan Mo menyaksikan dengan tidak percaya, mata yang lain berbinar. Itu suara Steward Zuo. Neraka menyebar dan Zuo Fan memegang Chu Qingcheng berdiri di sana seperti tidak ada yang terjadi. Dengan seringai di wajahnya dan 4 lingkaran emas di mata kanannya. 100 meter di sekelilingnya, ruang berdesir dan bersenandung, memusnahkan apa saja dan segalanya, bahkan api. Tahap keempat Divine Eye of the Void, Space Crusher. Yan Mo berkedut tak percaya. Tidak mungkin. Tidak ada hal seperti itu. Meskipun Anda memiliki domain jiwa, saya juga memiliki domain absolut saya sendiri, dari 100 meter. Tidak ada yang bisa menyentuhku di sini, hahaha. Zuo Fan mengejek. Yan Mo menggertakkan giginya karena marah pada plot twist yang tak terduga. Dia tidak pernah mendengar tentang domain seperti itu. Penonton yang tertawan berbalik dari lubang keputusasaan ke dalam pelukan hangat kegembiraan. Mereka diselamatkan. Zuo Fan tersentak dan mendapati Chu Qingcheng mengerutkan alisnya kesakitan. Zuo Fan melihat pergelangan kakinya memar. Api muncul entah dari mana dan Chu Qingcheng harus menderita karena reaksinya yang terlambat. Darah Zuo Fan melonjak. Tidak ada trik salon yang akan menyelamatkan Anda dari domain saya.
Bagaimana Anda akan melawan saya dengan beban mati di punggung Anda? Aku akan membunuhmu bahkan jika aku harus membuatmu lelah. Menabrak. Sementara Yan Mo memamerkan dirinya atau memberikan pujian kepada Zuo Fan adalah dugaan siapapun, Zuo Fan menggendong Chu Qingcheng. Yan Mo melongo, bukankah lebih sulit melawanku tanpa tangannya, sementara wajah Chu Qingcheng memerah. Zuo Fan mencibir, matanya terlihat gila dengan nyala api murka yang tak pernah padam. Kamu salah tentang sesuatu. Sementara ada langit dan bumi di antara kita dari celah secara bertahap, siapa surga dan siapa bumi masih jauh dari jelas. Aku bisa mengambil nyawamu kapan saja aku mau. Satu-satunya alasan Anda masih menendang adalah karena Anda memiliki semua keuntungan. Saat Zuo Fan berjalan dengan Chu Qingcheng di tangannya, Space Crusher bergerak bersamanya. Nyala api berpisah, memberi jalan bagi raja dalam misinya. Saya tidak menyerang Anda di penginapan agar saya dapat menemukan para tawanan. Sementara di area Anda, bergerak juga rumit. Dan akhirnya, ada terlalu banyak orang di sekitar untuk bertindak seperti yang saya inginkan. Sampai sekarang, aku membantu Helion Flame dengan menyelamatkanmu, berharap untuk menghindari perselisihan. Dan dengan begitu banyak orang di sekitar kita, mudah untuk melibatkan orang lain. Tapi sekarang kamu sudah melewati batas. Jadi kamu menahanku. Yan Mo mengejek. Cara dia melihatnya, Zuo Fan menggertak sepanjang jalan. Siapa yang dia bercanda, nyaris tidak membela sambil melindungi seorang wanita. Dia tidak pernah percaya. Zuo Fan menggelengkan kepalanya. Ini tidak menahan, tapi membuatnya menjadi deathmatch. Aku tidak punya niat untuk membunuhmu, sampai sekarang. Apa bedanya? Yan Mo mengejek. Seringai jahat Zuo Fan muncul kembali. Aku bisa menyia-nyiakanmu tanpa mengangkat satu jari pun. Naga prismatik dalam pikirannya membuka matanya dan meraung. Kekuatan Zuo Fan melonjak, melepaskan kekuatan drakonik yang tak terbantahkan ke dunia. Semua orang di sana tersentak, dengan para ahli tahap etiril merasakan jiwa mereka gemetar. Sementara domain jiwa Yan Mo bergidik dan terancam runtuh. Ini tidak mungkin. Itu adalah reaksi bulat. Belum pernah ada situasi bagi mereka di mana jiwa mereka akan menanggung tekanan seperti itu. Anak Radiant Stage ini membentuk jiwanya. Bagaimana dia melakukannya menjadi begitu menakutkan. Zuo Fan, dengan wajah sedingin batu, menembak Yan Mo sambil menahan Chu Qingcheng. Yan Mo sangat marah, kamu berani mengejekku. Dengan tanda, ular di belakangnya berputar lebih cepat, memadukan api yin dan yang dikirim ke Zuo Fan seperti gelombang pasang. Seni bela diri peringkat dunia semu, Bipolar Conflagration. Zuo Fan menyipitkan mata saat dia menyerang, tangannya membuat tanda meskipun memegang Chu Qingcheng. Gerakan ketiga Right Style, Jiwa Naga Surga, Natural Dragon's Screech. Lingkungan Zuo Fan meledak dalam cahaya prismatik, disertai dengan raungan. Suara itu menghantam badai api, menghamburkannya, sebelum turun ke Yan Mo. Yan Mo tidak percaya jiwanya begitu kuat sehingga seni bela dirinya pun runtuh. Dia bergegas menyingkir, tepat saat gelombang suara menyapunya. Itu menabrak dinding dan menembusnya ke langit. Ini juga saat domain jiwa jatuh. Yan Mo gemetar seperti daun, dia benar-benar ingin membunuhku. Dia tidak akan pergi sejauh ini jika dia tahu. Zuo Fan ada di hadapannya sekarang, meskipun keterampilan hebat yang dia gunakan barusan, itu tidak menghentikan serangannya sedikit pun. Zuo Fan adalah binatang buas yang berniat mencabik-cabiknya. 623. Mata Yan Mo menegang pada sosok Zuo Fan yang semakin dekat. Sementara tangannya sibuk memegang kecantikan, ancamannya tidak kurang karena pembalasan marah Zuo Fan masih segar di benaknya. Orang aneh di antara orang aneh, bahkan dengan tangan terikat. Dia benar, kita benar-benar terpisah dari dunia. Bakat besar di Helion Flame ini, untuk pertama kalinya, mengakui bahwa dia berada di bawah seseorang. Sesuatu yang tidak pernah bisa dia lakukan di hadapan jenius terbaik di negeri barat, Wu Qingqiu, tetapi melawan badai kemarahan di hadapannya, dia merasa seperti serangga. Hanya ada satu pikiran yang mengambil alih pikirannya, melarikan diri, semakin jauh semakin baik. Yan Mo mengalihkan pandangannya ke Chu Qingcheng. Satu-satunya kelemahannya. Matanya berkedip, melemparkan serangan ke arah Chu Qingcheng saat dia berlari untuk itu. Mengira Zuo Fan harus menggunakan anggota tubuhnya untuk menyelamatkannya, memberinya cukup waktu. Kemarahan Zuo Fan melonjak, mata kanannya bersinar keemasan. Mata surgawi Void tahap kedua, pemusnahan Void. Suara mendesing, dentang. Sesuatu melesat darinya ke belati dan menyerang Yan Mo. Bahaya itu membangunkan Yan Mo dari khayalannya, beralih ke pemandangan itu secara naluriah. Serangan itu menyapu kulitnya, mengambilnya dan membuatnya meringis. Zuo Fan tidak membiarkan dia menikmati rasa sakit, masih memeluk Chu Qingcheng dan masih mendatanginya. Ekor drakonik prismatik ke atas dan tumbuh dari punggungnya, menyapu Yan Mo. Apa bentuk jiwanya? Mengapa begitu besar? Yan Mo merasa ingin bersumpah. Zuo Fan sangat marah sehingga dia tidak akan memberi Yan Mo waktu untuk mengatur napas.
Dia tidak akan memilih wanita ini jika dia tahu ada binatang gila di antara mereka. Yan Mo merasa ingin menangis, tanpa pilihan selain menggunakan kedua ular itu untuk memblokir ekor yang masuk. Api yin dan yang bersatu dan membentuk perisai. Bam! Ekor drakonik besar menabrak ular yang menyala, menghapus mereka dari dunia ini. Berikutnya datang lolongan. Kedua ular ini bahkan tidak bertahan sedetik pun dan ekornya menabrak target yang dituju, Yan Mo. Sakit kepala yang membelah dihasilkan dari jiwanya yang terluka, memuntahkan darah. Zuo Fan baru saja memulai membolak-balik, ekornya menggores dinding gua sebelum datang untuk Yan Mo terkubur di dinding. Dia melolong kesakitan saat ekornya membuatnya compang-camping. Dengan desir ekor lagi, puncak gua terhempas sejauh 10 mil, gunung dan semuanya, sebelum runtuh. Matahari yang panas di atas menumpahkan kehangatannya yang luar biasa ke wajah-wajah beku setiap tawanan. Dia bisa meledakkan gunung jika cukup marah. Mereka semua menyaksikan bagaimana gua gunung yang dalam berubah menjadi lembah dengan sedikit gerakan. Tapi kebiadaban di wajah Zuo Fan, melayang di atas mereka, membuat mereka menelan ludah. Dia lebih buruk dari Yan Mo. Bagaimana dia dari 3 sekte yang lebih rendah ketika dia sekuat Double Dragon Manor? Semua melihat Zuo Fan sebagai tidak lebih dari binatang suci yang dikirim dari surga di atas, termasuk Demon Seming Sekte. Apakah ini kekuatannya yang sebenarnya? Ini tidak lagi abnormal, tapi seperti dewa. Zuo Fan tidak punya pikiran untuk peduli dengan yang lainnya, masih dingin, marah, dan bertekad. Dia menyingkirkan ekornya dan mendarat dengan lembut sebelum membiarkan Chu Qingcheng jatuh. Kemudian api biru mengitari kepalanya 3 kali dan Chu Qingcheng menemukan dia bisa bergerak. Dia memberinya senyum termanis, menemukan dia pria yang sama tidak peduli betapa kejamnya dia. Segel anak itu rumit dan butuh waktu untuk menghadapinya. Tidak heran dia berasal dari 3 sekte superior. Pada tatapan lembut Chu Qingcheng, wajahnya yang dingin mengempis, meskipun canggung. Chu Qingcheng mengangguk, tersenyum. Benar. Kemudian dia mengubah topik. Yang lain juga disegel. Kita harus membantu mereka. Dia bergegas maju hanya untuk meringis pada langkah berikutnya, melupakan pergelangan kakinya yang terluka. Zuo Fan membantunya turun, memegang betisnya yang lembut di tangannya saat cahaya biru yang mendesis menyembuhkan lukanya. Zuo Fan menggunakan jiwa naga surga lagi, karena terbuat dari 10 jiwa naga bumi, kekuatan raungan naga pengembalian ada di dalamnya. Kamu harus menjaga dirimu sendiri sebelum berpikir untuk menyelamatkan orang lain. Zuo Fan melihat ke bawah saat tangannya memegang kaki mungil itu dan cahaya biru menyembuhkannya. Chu Qingcheng sangat senang di dalam, mengangguk. Aku tahu, aku tidak akan membuatmu khawatir lagi. Bukan itu, aku hanya... Kamu tidak perlu mengatakan apa-apa, aku mengerti. Kita masing-masing memiliki jalan kita yang terkadang saling bertabrakan. Chu Qingcheng tersenyum. Zuo Fan terus menyembuhkannya dengan sangat hati-hati. Namun untuk beberapa alasan aneh, dia mengambil waktu untuk melakukannya. Masa yang terkejut di sekitar pasangan yang cantik itu sekarang tidak bisa berkata-kata tentang bagaimana keduanya tenggelam ke dunia kecil mereka sendiri. Memutar matanya, Demon yang membentak. Itu hanya luka daging. Sebuah pil akan berhasil. Sementara kultivasi kami disegel dan bahkan tidak bisa lebih. Anda harus membantu kami terlebih dahulu. Ya, Tuan, jika kita tidak segera bergerak, kita mungkin tidak akan pernah mendapatkan kesempatan lagi. Kui Gang tertawa. Sisanya tertawa bersamanya, bahkan gadis-gadis sekte surga mistik. Bahkan mereka yang memiliki watak buruk untuk kultivator iblis menganggap Zuo Fan sangat dihormati. Semua karena pengabdiannya kepada Chu Qingcheng dalam menjaganya agar tetap aman dari bahaya apapun. Dia adalah mimpi yang hidup dari setiap gadis. Zuo Fan mengangkat bahu, canggung, dan Chu Qingcheng terkikik. Hanya Suan Shaoyu yang menggertakkan giginya pada pasangan mesra itu. Saya baik-baik saja. Dengan kakinya yang halus turun dengan aman, Zuo Fan tersenyum dan pergi untuk membuka segel Demon Yang dan rekannya. Membentang, mereka memiliki senyum aneh untuk Zuo Fan. Berikutnya giliran Mystical Heaven Sekte yang tak kalah bersyukur. Pendapat Sui Ruohua tentang dia melonjak. Sementara para tetua memandangnya seperti dia menumbuhkan kepala baru. Ucapan terima kasih tidak pernah datang, tidak ketika mereka takut pada pertemuan naga ganda di mana mereka akan bertemu monster yang sama di atas panggung. Mereka bahkan berpikir untuk menyingkirkannya sekali dan untuk selamanya. Meskipun mereka tidak bertindak, mengingat pertarungan biadabnya dengan Yan Mo. Siapa yang kita bercanda? Mereka tidak bisa mengalahkan Yan Mo namun ingin menghadapi monster yang jauh lebih buruk daripada penculik mereka. Penatua Yun melompat. Bagaimana dengan Yan Mo? Saya rasa dia seharusnya berada di puing-puing sejauh 10 mil. Serangan saya pasti mengirimnya ke sana dengan gunung dan segalanya. Zuo Fan berseru. Dia bertingkah seolah itu bukan apa-apa. Penatua Yun memerintahkan. Seseorang, bawa Yan Mo kembali ke sini. Jika dia lolos, dia akan membalas dendam yang tidak bisa kita tangani. Ya, Sui Ruohua membungkuk dalam-dalam dan membawa beberapa murid ke rubel.
6 jam kemudian, mereka datang dengan panik. Penatua, tidak ada tanda-tanda dia. Apa? Wajah Penatua Yun berubah menjadi lebih buruk. 624. Kamu hanya peduli dengan perempuan dan sekarang lihat. Kami di sini terjebak dengan kultivasi kami yang tersegel saat Anda memainkan pahlawan, tidak peduli apa yang terjadi pada kami. Bagaimana kami bisa mempercayaimu? Para iblis memelototi Zuofan, sementara yang lain memilih untuk diam. Zuofan memutar bahunya. Mengapa kamu mengeluh ketika aku baru saja menyelamatkanmu? Demon yang mencibir. Kamu pikir itu menyelesaikannya? Anda membawa kekacauan ini pada kami. Sekarang kami dipenuhi ketakutan, para pemuda ini akan sangat ketakutan hingga mereka tidak bisa tidur. Bukankah seharusnya kamu melakukan sesuatu tentang itu? Tolong, sebagai orang tua yang datang ke Double Dragon Gathering, kalian bukan anak-anak yang takut. Anda hanya mencoba memeras saya. Kau pikir aku akan tertipu? Zuofan mengejek. Ketiganya tersentak namun melihat Zuofan tidak mendorongnya dan memberi isyarat kepada Demon yang untuk melanjutkan. Nak, seorang pemimpin tidak menipu sesama muridnya, tidak membuat masalah. Bah, kapan saya membuat masalah? Menurutmu apa Yanmo itu? Demon yang berteriak, ini adalah masalah sekte surga mistik, bukan masalah kita. Namun untuk beberapa yang luas. Apa yang membuatmu begitu yakin itu tidak ada hubungannya? Zuofan memotongnya dengan ekspresi berat. Api neraka bergabung dengan pertemuan naga ganda, bukan? Apakah Anda tidak tahu tentang mengetahui musuh Anda dan diri Anda sendiri? Menggunakan masalah ini untuk menemukan lebih banyak tentang musuh kita tidak bisa lebih baik. Tapi mereka adalah 3 sekte yang unggul. Semakin banyak alasan. Zuofan berbicara dari dasar moralnya yang tinggi. Jangan katakan padaku bahwa kamu tahu segalanya tentang murid-murid mereka ketika kamu bertarung dengan mereka, tentang metode kultivasi, keterampilan, dan yang lainnya. Jika demikian, mengapa saya harus mencari informasi? Anda seharusnya merasa malu karena mengabaikan murid-murid Anda alih-alih mengkhotbahkan alasan dengan saya. Ketiganya terdiam. Persetan, bagaimana kesalahan kita? Menggaruk janggut mereka, pikiran ketiganya hancur oleh logika bengkok Zuofan. Demon yang berteriak, tunggu, mereka adalah 3 sekte superior dan tidak ada hubungannya dengan kita. Mengapa kita harus mengintai mereka? Kita harus fokus pada 3 sekte tengah sebagai gantinya, untuk menargetkan yang terlemah dan menggantikannya. Betapa sempitnya pikiran. Anda puas hanya dengan menjadi 3 sekte tengah. Zuofan mendengus. Ketiganya tercengang. Maksudmu? Ketika saya melakukan sesuatu, saya melakukannya sepanjang jalan. Zuofan dipenuhi dengan kebanggaan dan kesombongan. Saya akan menantang 3 sekte superior. Yang di tengah terlalu mudah. Semua tersentak mendengar pernyataan Zuofan. Berada di tengah 3 sekte telah menjadi impian hidup Demon Seming Sekte, bahkan tidak mempertimbangkan 3 sekte superior. Para veteran Double Dragon Gathering ini merasa kecil di hadapan ambisi besar Zuofan. Sesungguhnya yang muda melampaui yang tua. Zuofan, Anda memiliki pandangan yang lebih luas dan tujuan yang lebih besar dari yang pernah kami dapat. Petik 2. Demon Gui menepuk bahunya. Seberapa percaya diri kamu? Zuofan menggelengkan kepalanya. Murid mereka tidak normal. Mengambil Yanmo sebagai contoh, saya harus menggunakan 2/3 dari kekuatan saya untuk mengujinya. Jika pertemuan naga ganda memiliki seseorang yang jauh lebih kuat, saya mungkin tidak memiliki kesempatan. Tapi jangan khawatir, aku akan memberikan segalanya. Wajah ketiganya berkedut. Yanmo seperti perwakilan Helion Flame dengan betapa gila bakatnya, di antara yang terbaik dari tanah barat. Mereka mengenal pria itu, meskipun hanya dengan nama. Dan satu-satunya yang bisa mengalahkannya adalah bakat terbaik negeri barat, Wu Qingqiu. Namun, meski begitu, pria kita ini masih memiliki sepertiga cadangan. Meskipun mereka bertiga tidak bisa berurusan dengan satu murid. Tapi orang ini mungkin melakukan ambisinya. Dia adalah yang terbaik yang pernah terjadi pada Demon Seming Sekte. Ketiganya terkekeh. Kalau begitu, biarkan saja. Selama itu untuk sekte, kami akan mengikutimu, hahaha. Ketiganya bertepuk tangan gembira saat mereka berjalan pergi, lalu bingung hanya beberapa meter jauhnya. Sejak kapan kita mulai menjadi seperti ini? Tidak melihat ke dalam kekacauan ini lebih seperti menggunakan alasan untuk mendapatkan sesuatu dari Zuofan. Bagaimanapun, ketiganya berseru setelah beberapa pemikiran mendalam. Batu suci, ketiganya menyesalinya di dalam. Mereka ingin menggunakan kesempatan ini untuk membuatnya takut dan membuatnya batuk beberapa batu suci untuk membuat mereka diam. Hanya untuk membuat bocah itu seolah-olah dia menantang 3 sekte superior selama ini, sehingga menguji Helion Flame. Mereka akan memeras Zuofan namun kapal itu akhirnya berlayar. Ketiganya mengutuk mulut sialan mereka dan terlebih lagi gaya halus bocah dalam membuat mereka mendapatkan Jack jongkok darinya. Steward Zuo sama liciknya dengan musang. Penyesalan Zuofan jauh lebih besar. Dia menangkap niat mereka sejak awal,
jadi dia berpura-pura bersikap baik sambil mengatakan apapun. Hanya untuk akhirnya menantang 3 sekte superior. Misinya mudah, mengalahkan 3 sekte tengah dan menempatkan sekte skema setan sebagai gantinya. Sekarang dia harus bekerja lebih keras. Berdasarkan Yanmo, dia tahu 3 sekte unggul bukanlah sasaran empuk, perlu menggunakan setengah dari kekuatan jiwa naga untuk mengalahkannya. Jika 3 sekte superior memiliki seseorang yang lebih buruk dari Yanmo, maka dia harus membayar mahal. Pertarungan terakhir bisa berjalan dengan cara apapun. Aku dan mulut sialanku. Zuo Fan menggosok mulutnya dengan menyesal. Sui Ruohua mendatanginya dengan tegang. Tuan Muda Zuo, apa maksudmu? Sakit gigi, jawab Zuo Fan acak. Melihatnya dengan aneh, dia bertanya-tanya. Kami telah berkultivasi selama bertahun-tahun sekarang, jadi bagaimana kami bisa mendapatkan sesuatu yang begitu jinak? Sui Ruohua terkekeh melihat penampilannya yang suram. Zuo Fan bertanya, apa yang kamu inginkan? Apakah kamu datang untuk mengejek sakit gigiku? Aku baru tahu sekarang. Sui Ruohua memaksakan senyum. Tuan Muda Zuo, terima kasih atas semua yang telah Anda lakukan. Sekte Surga Mistik akan mengingat ini. Karena kita semua pergi untuk Double Dragon Gathering dan karena murid sekte Anda sedikit terikat, mengapa kita tidak menjaga mereka di jalan, untuk membalas Anda atas apa yang telah Anda lakukan? Kami punya rencana sendiri, jadi kami tidak butuh campur tanganmu. Zuo Fan menembaknya hingga jatuh. Sui Ruohua memulai. Tuan Muda Zuo, tolong, Anda adalah penyelamat kami. Itu wajar untuk menjaga murid-murid yang hampir tidak bisa bergerak. Zuo Fan menatapnya. Saya tidak percaya pada makanan gratis dan tidak pernah mengandalkan orang lain untuk membalas saya. Nona, tindakan Anda tidak aktif. Apa sudutmu? Mata dingin Zuo Fan menusuk inti dan tegangnya. Suan Shaoyu berteriak, sekarang kita harus pergi bersama dengan beberapa kultivator iblis pencuri. Tidak mungkin sekte yang saleh seperti sekte surga mistik akan membiarkan diri kita dilumuri oleh perbuatan kotor mereka. Tuan Muda, dengan keberadaan Yanmo yang tidak diketahui dan seorang kultivator iblis, dia pasti akan membalas dendam dan kita akan terlibat di dalamnya. Murid dari Demon Seming sekte ini adalah satu-satunya yang bisa menghentikannya. Kita harus pergi bersamanya jika kita ingin sampai ke Double Dragon Gathering dengan selamat. Kami akan berpisah ketika kami sampai di sana. Saya mengerti Tuan Muda itu mulia, dan saya menghormati itu. Namun, masalah ini terlalu penting. Tolong pikirkan kami semua dan terima ini. Merasa cukup keras kepala Suan Shaoyu, seorang tetua berteriak, bergema di dalam gua. Geng Demon Seming Sekte memiliki senyum mengejek. Yang mereka tahu hanyalah cara membakar jembatan. Sui Ruohua tersipu karena malu, menundukkan kepalanya. Saya mengerti, Yanmo melarikan diri dan kamu takut balas dendam. Sayang sekali Anda memiliki orang bodoh untuk rekan satu tim. Bukan berarti penatuamu juga tidak aneh. Kalian semua akan berakhir terakhir bahkan jika kalian pergi ke Double Dragon Gathering, jadi sebaiknya kalian menyelamatkan diri dari masalah dan pulang, hahaha. Zuo Fan tertawa saat dia pergi ke sisi sektenya. Sui Ruohua berteriak, Tuan Zuo, tolong. Oh, aku tidak marah, tidak mungkin sekelompok orang bodoh bisa bangkit dariku. Zuo Fan melambai dengan acuh. Dia melirik Chu Qingcheng, kami lambat untuk sampai ke sana, tetapi Anda dipersilakan untuk tinggal jika Anda tidak keberatan. Mata Sui Ruohua berbinar dan berteriak, terima kasih, Tuan Zuo. Tapi dia berada di luar jangkauan pendengaran, meninggalkan Sui Ruohua mengawasinya dengan senyum yang dalam. 625. 1, 2, 1, 2. Di bawah sinar matahari pagi yang cerah, mengumumkan awal hari yang indah, Kuilang dan para kaku berjuang keras dengan tubuh mereka sendiri, berjalan dengan susah payah melalui jalan yang datar dan terbuka dengan setiap langkah yang melelahkan. Zuo Fan dan para iblis sedang dalam perjalanan wisata, sangat kontras dengan jiwa-jiwa tersiksa di belakang mereka. Satu-satunya perbedaan yang dibawa pagi ini adalah mereka mendapat teman. Sekte surga mistik menyeret dirinya sejauh 100 meter seperti kumbang pantat. Apa yang seharusnya menjadi penerbangan yang mulus, bebas dan menyegarkan, menjadi langkah yang lambat dan membosankan di tanah yang kaku. Suan Shaoyu marah. Jika ada yang melihat kita, sebuah sekte besar yang benar, terjebak di belakang sekte perencana iblis, kita tidak akan pernah mendengar akhir dari penghinaan. Penatua Yun menghela nafas. Pemimpin sekte muda telah banyak berubah, emosinya menjadi lebih buruk. Semua orang muak menjelaskan yang jelas kepadanya untuk kesekian kalinya. Mereka harus tetap berpegang pada sekte perencana iblis, demi keselamatan mereka. Meskipun masuk melalui satu telinga, dan keluar melalui telinga lainnya. Para tetua menyerah pada akhirnya, mengambil murid dan tertinggal di belakang Demon Seming Sekte sambil mengabaikan ketidakpuasan terang-terangan bocah itu. Penatua Yun masih khawatir melihat tatapan seram Suan Shaoyu. Yanmo telah mendorong Tuan Muda jauh ke dalam jalan iblis. Saya khawatir dia mungkin berada di jurang iblis, tanpa cara untuk kembali. Adik laki-laki, cukup dengan keluhanmu.
Cukup sulit untuk menemukan seseorang untuk membantu kita, dan sekarang mereka bahkan akan melindungi kita. Selalu mengkritik mereka hanya akan berarti kita menggigit tangan yang memberi kita makan. Ini akan menjadi aib terbesar bagi sekte kami. Sui Ruohua menasihati sambil tersenyum. Xuan Shaoyu tidak mau mendengarnya, matanya menjadi bengkok, memegang punggung Zuo Fan di hadapannya yang keji. Kultivator iblis adalah penjahat, jahat, keji, jahat dan mereka hanya membantu kita untuk keuntungan mereka sendiri. Mengikutinya kapan saja akan membuat kita berada dalam bahaya yang tidak akan pernah bisa kita atasi. Tuan muda, tembakan seperti itu tidak berdasar. Kami tidak memiliki apapun yang mereka inginkan. Daner tersenyum pada Chu Qingcheng. Jika pernah ada rencana tersembunyi, itu adalah saudari Qingcheng. Semua orang tertawa, tatapan mereka pada ejekannya. Tersipu, Chu Qingcheng melotot ke belakang, lalu menggelengkan kepalanya. Jika dia mengejarku, itu akan menjadi keinginan yang menjadi kenyataan. Apakah dia tidak peduli padamu? Membelamu dengan nyawanya adalah bukti terbaik. Sui Ruohua menatapnya dengan aneh. Chu Qingcheng menggelengkan kepalanya. Satu sisi, dia kejam dan dingin, kuat dan berani dalam tindakannya. Saya akan senang bahkan untuk sebagian kecil waktu dalam hidupnya. Petik 2. Para wanita itu bingung. Bukankah mereka dekat? Kenapa dia begitu sedih? Wajah Xuan Shaoyu menjadi bengkok, kukunya menancap di telapak tangannya dan memperhatikan Zuo Fan seperti elang. Saudari, mari bantu saudari Qingcheng. Daner mengusulkan. Gadis-gadis itu menyala dan mengangguk sementara Sui Ruohua ragu-ragu. Sebuah teguran marah menyambut mereka. Gadis bodoh harus berhenti bergosip dan tidak melakukan sesuatu yang begitu konyol dan mudah disalahpahami. Apakah Anda semua lupa nasib kakak perempuan Anda? Ambil pelajaran dari orang lain ke dalam hati. Para wanita mengalihkan pandangan hati-hati ke wajah berat Penatua Yun. Penatua Yun berkata kepada Chu Qingcheng. Tetap kuatkan dirimu melawan playboy itu, atau kamu akan terlempar jauh ke dalam jalan iblis yang darinya kamu tidak akan pernah kembali. Kalau saja dia playboy. Chu Qingcheng mengangguk. Saya mengerti. Kembali ke depan, Demon yang mencibir di belakangnya. Kamu menyebut mereka kultivator yang benar. Kumbang pantat lebih seperti itu. Sekarang mereka menyeret di belakang kita, membutuhkan perlindungan kita, namun masih memaki kita. Konyol. Semua mengangguk tegas. Zuo Fan, kamu bukan orang yang suka diikuti orang. Kenapa berubah? Demon yang menggeram. Zuo Fan mengangkat bahu. Jalan itu dimaksudkan untuk dilalui. Mereka dapat mengikuti semua yang mereka inginkan. Selain itu, mereka tidak mengganggu kita. Sekelompok kumbang pantat membuatku kesal. Demon yang mendengus. Nak, apakah kamu ingin menjaga wanita itu tetap aman? Hehehe, sekte memiliki aturan melawan cinta. Ini tidak akan berhasil sama sekali. Demon yang menggosok jari-jarinya yang malang di depannya, dalam tanda universal bayar atau aku mengadu. Apa yang sedang kamu lakukan? Zuo Fan terlihat bodoh. Demon yang mencibir. Saudaraku, datang sekarang, tunjukkan sedikit penghargaan. Kami tidak akan mengintip. Beri kami masing-masing 1000 batu suci dan kami akan menutup mata. 1000 batu suci. Pergi merampok Double Dragon Manor. Kakak, kamu salah. Kami telah melihat sejauh mana kekayaan Anda, dan begitu banyak di tangan seorang pria lajang hanya akan membawa bahaya bagi Anda. Itu tugas sahabatmu untuk menjaganya. Demon yang melihat percobaan pertamanya gagal, dia menggunakan wortel dan tongkat kali ini. Zuo Fan mengangkat bahu. Kak, batu suci adalah yang paling langka di dunia. Apakah Anda pikir saya orang kaya? Saya memang memiliki beberapa, berencana untuk menggunakannya dalam Double Dragon Gathering untuk menyelamatkan saya dari bahaya, tetapi sekarang saya harus menggunakan semuanya, meninggalkan saya hanya 2 batu malang. Ini, bawa mereka. Zuo Fan mengeluarkan 2 batu berkilauan dan melemparkannya ke arah mereka seolah-olah dia adalah korbannya. Para iblis tercengang, apakah bocah itu menahan kita atau tidak? Mereka hanya tidak ingin percaya dia kehabisan. Meskipun berpikir betapa langkanya batu suci dibandingkan dengan ramuan spiritual. Ini tidak seperti bocah yang bisa mengambil setumpuk. Ketiganya menghela nafas, meratapi kemalangan mereka. Zuo Fan mencibir di dalam. Dia tidak memaksa untuk membiarkan orang lain berjalan di sekelilingnya. Dalam hal ini, menolak keras di bawah ancaman pertama berarti menolak keras pada ancaman kedua dan ketiga. Terus dan terus. Dia tidak akan membiarkan siapapun mendapatkan apapun darinya, tidak peduli berapa banyak batu suci yang dia miliki. Para iblis akan memaki dan menggertak ke surga yang tinggi jika mereka mendengarnya. Bung, seberapa kayakah kamu? Anda membuat diri Anda begitu tidak mencolok, itu akan menjadi keajaiban jika ada yang tidak jatuh cinta pada Anda dan malah diperah. Dengan cara ini, kedua sekte, tentu saja menjaga jarak, berjalan di jalan yang lebar ini. Tidak sadar hanya jauh darinya, sepasang mata jahat menatap mereka. Berlumuran darah dan luka parah, dia lebih seperti mayat berjalan daripada manusia.
Penatua Yun benar tentang uang ketika dia mengatakan para kultivator iblis itu pendendam. Yan Mo gatal untuk balas dendam yang manis itu bahkan sebelum dia sembuh. Karena Demon Seming Sekte memiliki monster, dia membiarkan mereka meluncur, beralih ke Mystical Heaven Sekte sebagai korban amukannya. Padahal dia hanya mengejar hanya untuk merasa ingin menangis. Sekte surgawi mistis yang terkutuk ini berada di belakang Sekte Perencana Iblis. Harapannya untuk membalas dendam tertembak mati. Menyaksikan Zuo Fan berjalan tanpa beban, tinju Yan Mo mengepal. Hahaha, tidak seorang pun dari Sekte 3 yang lebih rendah membodohi seorang murid dari Sekte 3 yang lebih tinggi. Yang terbaik di negeri barat pasti akan menertawakan pengeluaranmu, hahaha. Seorang lelaki tua tertawa. Yan Mo menyala. Siapa di sana? Hanya seorang pemabuk. Sebuah bayangan muncul, memperlihatkan pria yang sama, yang Zuo Fan menunjukkan rasa hormat seperti itu di penginapan. Hati Yan Mo tenggelam. Kamu, orang tua ini adalah satu-satunya yang tidak terpengaruh oleh susunannya ketika dia menguasai semua penduduk kota. Dia mendekat untuk melihat pria tua itu, hanya untuk terlempar sejauh 1 mil oleh auranya. Dia tahu saat itu juga bahwa lelaki tua itu adalah orang aneh yang tidak pernah bisa dia sentuh. Dia hanya hidup karena lelaki tua itu mengizinkannya. Jadi dia memperlakukannya dengan hormat. Ketika Sui Ruohua menangkap pemabuk itu, dia tidak bergerak sampai lelaki tua itu pergi. Dengan pertemuan naga ganda semakin dekat, dia harus bergerak cepat. Namun orang tua yang sama ini telah kembali. 626. Salam senior, saya Yan Mo dari Helion Flame. Dia menangkupkan tangannya dan membungkuk hormat dan takut sebanyak lutut gemetar bisa menahannya. Pemabuk itu mengayunkan botolnya, matanya yang kabur memegang ketajaman tertentu. Api neraka, hahaha, berpikir untuk menggunakannya untuk menakutiku. Aku tidak akan pernah. Mata Yan Mo melesat kemana-mana. Merupakan kehormatan bagi saya untuk bertemu dengan senior, dan suatu berkah untuk berbicara dengan Anda, Tuan. Helion Flame akan melakukan yang terbaik untuk menjaga tamu seperti itu. Dengan niat orang tua itu tidak diketahui, memamerkan kredensialnya akan membantu Yan Mo menakutinya. Tapi bukankah lelaki tua itu sekarang sudah tahu dari bermain-main dengan kota beberapa waktu lalu? Lucu bagaimana dia pertama kali menyebutkannya untuk mengancam dan sekarang membuat dirinya ramah. Bersikap baik, dan sekte juga akan baik. Atau Anda dapat melakukan apa saja untuk saya dan memiliki seluruh sekte di ekor Anda. Pemabuk itu terkekeh pada usahanya. Nak, kamu terlalu muda jika kamu pikir kamu bisa mengalahkanku. Pada hari saya naik di atas semua sekte di tanah barat. Tidak ada yang bisa menghentikan saya apakah mereka suka atau tidak. Apa? Yan Mo gemetar tak percaya. Apakah itu berarti, senior adalah? Pemabuk itu menghela nafas. Nak, kepalamu memang berat, tapi sebaiknya kamu tidak mengatakannya. Saya datang ke negeri-negeri barat untuk hal-hal yang berbeda, namun melihat pertunjukannya dengan baik. Ada bakat di setiap generasi, memimpin jalan selama ratusan tahun. Dia menghela nafas dan melihat Zuo Fan di bawah dengan tatapan menakutkan. Sudah 1000 tahun, dan seseorang membentuk jiwa naga surga, dan dari 3 sekte yang lebih rendah juga. Pertemuan naga ganda kali ini akan intens, hahaha. Hati Yan Mo yang membungkuk bergidik. Dia sudah menebak identitas lelaki tua itu, seseorang yang bahkan tidak bisa disentuh oleh 3 sekte superior. Apa yang masih kamu lakukan di sini? Lanjutkan. Selesaikan dendammu di Double Dragon Gathering. Anda akan memiliki keuntungan di sana dengan 3 sekte superior yang mengatur panggung, dengan saudara-saudara Anda yang kuat. Mengapa membuang waktu di sini, sendirian, ketika Anda bahkan tidak bisa mengalahkannya? Pemabuk itu tertawa. Hati Yan Mo dalam kekacauan, tetapi dia tidak punya pilihan selain mendengarkan. Dia benar, dengan anak itu di sana, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Lebih baik mengeroyoknya dengan semua orang di Double Dragon Gathering. Apa yang bisa dilakukan oleh murid 3 sekte yang lebih rendah sendirian? Potensi sekte berdiri dalam kelompok. Yan Mo menangkupkan tangannya. Terima kasih atas pengingatnya, senior. Yan Mo pergi dengan kilatan api, meninggalkan pemabuk untuk menonton Zuo Fan dan terkikik di antara tegukan dari termosnya. Sebulan kemudian, sekelompok sedang beristirahat di hutan lebat dengan wajah seram kultivator setan. Bangun, kita akan sampai di sana hanya dalam 1 hari lagi. Suara garang dari seorang tetua membuat mereka berjalan lagi. Tapi kemudian dia membentak, di mana Yan Mo? Kami hampir sampai, dan bocah itu masih pergi. Bukankah dia ingin melawan talenta terbaik di negeri barat? Betapa tidak berdaya, membuat harapan saya sia-sia. Begitu aku mendapatkannya, dia akan menyesal. Seorang wanita melengkung dan menarik terkikik. Penatua King Ya, kakak senior bukanlah orang yang melupakan tugasnya, dia akan berada di sini. Bukankah kita punya waktu 1 hari lagi? Tidak masalah dengan siapa dia membuang-buang waktu, tetapi saudara yang tidak akan pernah membiarkan Wu Qingqiu bebas dari hukuman.
Mengalahkan Wu Qingqiu akan membuatnya menjadi talenta terbaik di negeri barat. Sambil menyeringai, seorang pria kurus mencibir. Saudara yang telah menunggu bertahun-tahun untuk kesempatan mengambilnya. Penatua Qingya mengangguk setelah jeda. Saya harap dia kembali tepat waktu. Bocah busuk, selalu main-main. Saya akan memberinya pelajaran yang tidak akan segera dia lupakan. Sisanya tertawa. Yan Mo adalah apel dari setiap mata sesepuh Helion Flame. Pada kekerasan sekecil apapun dari seorang tetua tanpa nama dan pemimpin sekte dengan yang terhormat akan ada dalam kasusnya. Adapun mengajarinya, semuanya bermuara pada kata-kata marah. Hanya itu otoritas yang dimiliki penatua ini. Penatua Qingya melihat penghinaan di mata mereka dan semakin marah pada kebenaran. Jika dia benar-benar merobek anak itu yang baru, dia tidak akan lama di dunia ini, tidak dengan orang-orang tua yang terlalu protektif itu. Suara mendesing, kilatan merah muncul di depan mereka dan mengungkapkan Yan Mo. Semua orang bersorak, bukankah aku sudah memberitahumu, saudara Yan pasti akan datang untuk melawan Wu Qingqiu. Ya, kamu tahu kakak senior Yan yang terbaik, hihihi. Mereka datang di sekitar Yan Mo, diikuti oleh gonggongan Elder Qingya dan tamparan keras di kepala. Berat, kamu berdiri lagi. Sedikit terlambat, dan kamu akan melewatkan Double Dragon Gathering. Oh, Yan Mo bergidik dan tersentak kesakitan. Darah merembes dari kepala dan pakaiannya. Seorang wanita menunjuk pada yang lebih tua, berteriak. Kamu sudah selesai, tetua. Anda menyakiti kakak senior Yan. Kekalahannya dalam Double Dragon Gathering akan menjadi tanggunganmu. Tunggu, aku tidak melakukan itu. Aku hampir tidak menyentuhnya. Penatua itu menggigil. Itu hanya tamparan ringan. Dia tidak terlalu lemah untuk tidak menerimanya. Tetua, sekarang kamu sudah melakukannya. Anda memanggilnya lemah dan menyakitinya. Wanita itu mencibir. Kamu selalu meributkan kakak senior Yan Mo, dan sekarang kamu bertindak berdasarkan dendammu. Selanjutnya akan datang balas dendam, dan itu tirai untukmu. Menjadi sewenang-wenang untuk keuntungan Anda sendiri, Anda mengabaikan masa depan sekte itu. Jika kabar sampai ke sekte. Petik 2. Penatua Qingya memelototinya dengan semua kemarahan yang dia miliki. Kamu benar-benar tahu cara melakukan kejahatan pada seseorang, penyihir. Yu Mei, tinggalkan Penatua sendirian. Dia tidak ada hubungannya dengan ini, dan kau tahu itu. Jika tamparan akan membunuhku, aku sudah mati berabad-abad yang lalu. Yan Mo menghela nafas. Yu Mei terkikik, mengalihkan pandangan aneh padanya. Apa yang terjadi padamu sampai berakhir seperti ini, kakak senior? Siapa yang memang di tanah barat yang bisa membuat Yan Mo berantakan? Matanya memancarkan kebencian yang tak terkendali. Jangan ingatkan aku, pergi berburu, hanya untuk meminta seseorang memangsa saya. Penatua Qingya bergegas. Siapa hajingan tua yang melakukannya? Gals apa yang harus mereka miliki untuk menyentuh Helion Flame? Bukan hajingan tua, hanya satu orang. Yan Mo menggelengkan kepalanya karena malu. Sudahlah, ada sesuatu yang lebih penting yang harus kukatakan padamu. Kita perlu bersikap rendah hati dan tidak memprovokasi siapapun, terutama seorang pemabuk tua. Semua orang terdiam. Yan Mo menghela nafas. Pria legendaris itu kembali. Kami, tidak, seluruh 10 sekte, lebih baik tidak terlibat dengannya. Jangan sampai itu akan menciptakan kembali pertumpahan darah yang kejam dari 800 tahun yang lalu. Maksudmu, Penatua Qingya tersentak. Aku mendengar tentang dia, tetapi untuk berpikir dia masih hidup. Sisanya mengingat peringatan sekte dan hati mereka bergetar. Semua terbiasa melakukan apapun yang mereka inginkan, tetapi jika mereka membuat langkah yang salah, itu akan menjadi tirai bagi mereka dan tidak ada yang menyelamatkan mereka, bahkan sekte mereka. Semua orang merasakan bahaya menjulang di atas kepala, dengan luka berat Yan Mo terlupakan. Mereka berangkat menuju Double Dragon Manor. 3 bulan kemudian, geng Zuo Fan lewat di sini juga. 627. Kami di sini, Istana Naga Ganda. Di depan halaman kuno, Tetua Yun berteriak. Kelompok Mystical Heaven Sekte tumbuh hidup, gatal untuk masuk. Sekte perencana setan menutup mata terhadap penampilan bersemangat, bahkan mengejek mereka. Ini adalah ucapan terima kasih yang kami dapatkan darimu dari bahaya sampai ke sini. Tidak ada apa-apa selain sekelompok babi yang tidak tahu berterima kasih. Dan mulai membalikkan tubuh kaku mereka, mengambil satu langkah menyakitkan pada satu waktu. Chu Qingcheng mendatangi Zuo Fan, senyumnya memudar. Kita sekarang akan berpisah. Begitu masuk, kita adalah musuh. Zuo Fan tidak menatap matanya. Chu Qingcheng mengangguk dengan senyum sedih. Aku mungkin terdengar terlalu percaya diri ketika mengatakan ini, tapi aku tidak akan menahan diri. Aku juga. Zuo Fan berbicara dengan datar. Chu Qingcheng berjalan melewatinya, menghindari menatapnya karena takut tidak akan pernah pergi. Zuo Fan tampak tidak berubah, tidak menunjukkan sedikit pun emosi. Mereka sudah seperti ini sepanjang perjalanan namun puas mengetahui bahwa mereka berada di sisi satu sama lain.
Keduanya memiliki jalan yang berbeda di depan mereka dengan tetapi persimpangan yang langka. Suan Shaoyu mencibir di dalam. Kami akhirnya selesai dengan iblis-iblis itu. Sui Ruohua membawa para murid ke Zuo Fan. Kami berterima kasih karena Anda menjaga kami dalam perjalanan ke sini, Tuan Muda Zuo. Aku tidak akan melupakannya. Tidak apa-apa, bagaimanapun juga, kami pergi ke arah yang sama. Zuo Fan melambaikan tangannya. Sui Ruohua tersenyum. Chu Qingcheng dan Zuo Fan mengelak semua babat, membutuhkan Sui Ruohua untuk menjadi perantara. Tidak butuh waktu lama baginya untuk mengetahui karakter Zuo Fan. Dia terdengar kasar tetapi tidak bersungguh-sungguh. Sementara menjadi benar-benar jahat berarti senyum lebar, seperti senyum harimau. Daner terkikik. Tuan Muda Zuo, maukah Anda melepaskan kami di Double Dragon Gathering? Petik 2. Hahaha, bagaimana menurutmu? Zuo Fan mencibir. Daner menjulurkan lidahnya yang imut, bingung. Jangan tersenyum, atau aku akan benar-benar kehabisan keberuntungan. Semua orang tahu senyum Anda berarti Anda akan melompati mereka. Saya tidak ingin hidup dalam ketakutan itu. Semua orang tertawa, Sekte Mystical Heaven dan Demon Seeming Sekte sama. Gadis itu berhasil dalam sekali percobaan, membuat Steward Zuo marah. Zuo Fan harus memutar matanya, apakah saya itu palsu? Sui Ruohua pergi dengan gadis-gadis mengikuti sisa kelompok mereka. Demon yang menggelengkan kepalanya. Mereka tidak setengah buruk, setidaknya mereka tahu untuk mengucapkan terima kasih, tidak seperti orang-orang tua yang bodoh. Sekte surga mistik adalah sekte palsu, tetapi para wanita, Kuilang menghela nafas. Zuo Fan menatap mereka dengan tatapan dingin. Langkah anak-anak yang bersemangat, kecepatan penuh ke depan untuk Double Dragon Manor. Setelah Anda sampai di sana, Anda dapat bergerak lagi. Ya, mereka semua bersorak, mendorong perjalanan terakhir dengan langkah-langkah kecil. Setelah 3 bulan kerja keras, mereka akhirnya menyerupai orang normal. Zuo Fan bangga akan hal itu. Tubuh mereka seharusnya lebih kuat dan setelah mereka sembuh, kultivasi mereka, hahaha. Mereka segera tiba di depan halaman, polos dan hanya dengan pintu setinggi 1 meter dan tidak ada yang menjaganya. Apakah ini Double Dragon Manor atau bukan rumah siapa-siapa? Di mana para penatua, para murid? Apakah kamu yakin ini tempat yang tepat? Yang Mulia menertawakan kebingungan mereka yang jelas. Jangan pedulikan itu dan masuklah untuk melihat dunia nyata. Mereka memimpin, dengan Zuo Fan menatap mereka. Mereka segera melewati pintu yang lelah dan segera tiba di depan sebuah aula dengan seorang penatua di setiap sisinya duduk bersila. Keduanya membuka mata. Siapa yang datang? Sebutkan namamu. Salah satu dari 3 sekte penjaga Tian Yu, Demon Seeming Sekte, telah datang untuk berpartisipasi dalam pertemuan naga ganda. Saya meminta para tetua membiarkan kami lewat. Demon yang berbicara dengan hormat. Keduanya mengangguk. 2 kultivator tahap ethereal layer 4 dari Demon Seeming Sekte, 1 di layer 5, 3 di layer 2 Radiant Stage, 1 di layer 3, 2 di layer 5, 2 di layer 8, dan 2 di layer 9. Anda mungkin lulus. Zuo Fan terkesiap di dalam. Mereka mendapatkan kultivasi kami di tempat hanya menggunakan persepsi. Dia bahkan memperhatikan bahwa setiap murid naik 1 lapis, bahkan dirinya sendiri. Sementara dia dan para iblis dapat menangkap kultivasi kaku yang disegel, orang-orang tua ini harus memiliki jiwa yang kuat untuk melakukannya dengan mudah. Keduanya menyatukan telapak tangan mereka dan kekuatan jiwa yang kuat dilepaskan, lalu mereka mendorong di belakang mereka di pintu, dengan urat-urat terlihat di lengan kurus mereka. Energi spiritual yang kental dari dalam menghantam kelompok itu dengan keras bahkan hanya dari retakan, membuat mereka semua tercengang. Ada hutan rimbun di sekitar puncak yang menjulang tinggi, dengan burung-burung menari di sekitar danau, surga. Ini bukan aula, tapi dunia yang sama sekali baru. The Double Dragon Manor berada di belakang penghalang. Zuo Fan membungkuk dengan rasa terima kasih pada kedua tetua dan membawa kelompoknya masuk. Demon yang membungkuk juga. Tetua, bolehkah saya bertanya yang mana kita? Yang terakhir, keduanya berbicara serempak. 8 lainnya ada di sini, dengan Mystical Heaven Sekte tiba beberapa saat yang lalu. Mereka hanya ada di sini dengan perlindungan kita. Demon yang mengejek. Kemudian lagi, bagaimana mungkin sekawanan zombie yang kaku bisa tiba tepat waktu? Demon yang hendak pergi ketika salah satu tetua bertanya, apakah muridmu meminum pil zombie? Bagaimana kamu tahu? Demon yang tercengang. Alis sesepuh itu bergetar. Sekte perencana iblis pasti telah mengerahkan segalanya dalam pertemuan ini. Menggunakan pil zombie itu menakjubkan tetapi mahal. Bahkan 3 sekte superior tidak akan menganggap enteng harga seperti itu. Bukankah itu hanya pil kelas 7? Demon yang memainkan sikap bosi dan kaya Zuo Fan dengan Ti. Pria tua itu terkekeh. Ketujuh, maka Anda bukan orang yang menggunakan metode ini pada mereka. Jika Anda ingin meracuni seseorang, menggunakan pil kelas 7 sudah lebih dari cukup.
Tetapi untuk meningkatkan kultivasi para murid, Anda membutuhkan penawarnya juga. Yang itu kelas 10. Demon yang tertegun, lalu mengejek. Jadi apa, kita punya kantong uang. Dan dia hanya melangkah masuk, meninggalkan keduanya tercengang. Seseorang berkata dengan takjub, sekte perencana iblis pasti telah mencapai emas, untuk menggunakan pil yang bahkan 3 sekte yang lebih unggul akan membencinya. Aku ingin tahu siapa yang mendukung mereka dan apakah mereka telah menemukan tambang suci lainnya. Hahaha, jangan bicara omong kosong. Mengapa mereka datang ke sini jika mereka melakukannya? Yang lain mencibir. Keduanya tertawa terbahak-bahak tak lama kemudian. Mereka berdiri dan masuk juga. Semua sekte sudah ada di sini dan kita harus masuk juga. Gerbang perlahan menutup di belakang mereka. Pada saat pengabaian itu, mereka melewatkan orang compang-camping yang menyelinap masuk. Menggaruk hidungnya yang merah, pria itu mengambil seteguk termosnya, senyumnya benar-benar jahat. 628. Sekte perencana iblis, kurasa. Silakan ikuti saya. Geng belum benar-benar menghargai pemandangan indah karena suara sopan menarik perhatian mereka. Seorang pria paruh baya berjubah abu-abu sedang membungkuk. Mereka semua berteriak serempak, mengembalikan busur. Tidak perlu untuk itu, tolong. Tidak mungkin mereka bisa membiarkan ahli panggung etiril tunduk pada siapapun seperti mereka. Hahaha, tidak apa-apa. Saya hanyalah seorang pengantar yang rendah hati. Anda semua adalah tamu terhormat yang harus kami jaga. Tolong, lewat sini. Pria itu membungkuk lagi. Kelompok itu juga membungkuk dan mengikuti dengan tegang. Itu adalah hal baru bagi mereka, melihat seorang ahli tahap etiril tunduk pada kultivator tahap radiant. Demon yang memarahi. Kamu terlihat seperti belum pernah melihat di balik pintu rumahmu. Ini adalah Double Dragon Manor dan semua dilakukan dengan aturannya. Di sini, para ahli ethereal stage adalah yang terlemah. Jika bukan mereka yang menyambut kita, lalu siapa lagi, kedua pemimpin itu? Sisanya mengangguk, lebih tercengang dari sebelumnya. Double Dragon Manor, kepala dari 10 sekte, dipenuhi dengan sosok-sosok yang kuat. Mereka bahkan memiliki ahli tahap ethereal yang mengantar mereka masuk. Dengan kata lain, Double Dragon Manor hanya melihat potensi, bukan tingkat kultivasi saat ini. Zuo Fan bergumam. Demon yang mengangguk, cerdas, Zuo Fan. Ya, mereka melihat potensi, yang bisa mereka kembangkan, dan seberapa jauh. Para ahli yang sama dari Double Dragon Gathering ini, jika ditempatkan di luar, mereka hanya akan mencapai Bone Tempering atau Profound Heaven Stage. Mengapa lagi mereka mengadakan pertemuan naga ganda jika bukan untuk mencari bakat? Jadi jangan meremehkan diri sendiri. Setelah Anda memasuki tempat ini, kecepatan peningkatan ini akan menjadi milik Anda. Mata Kuilang dan yang lainnya berbinar, pikiran mereka mengembara ke banyak fantasi indah. Zuo Fan mencibir. Demon Yang, menurutmu bagus untuk menyodok tuan rumahmu di tempat yang sakit di depan mereka. Zuo Fan terkekeh dan menunjuk ke arah pengantar mereka. Para iblis merasa kedinginan. Kotoran. Menjalankan mulutku di hadapan tuan rumah, mengatakan orang di depan ini tidak lain adalah spons sumber daya seperti menembak kakiku sendiri. Tentu, aturan membuat para ahli ethereal stage ini tidak bersikap kasar kepada para tamu, tetapi apakah itu tidak apa-apa untuk menghina mereka? Setidaknya pengantar mereka menutup telinga. Sesampainya di halaman, petugas itu tersenyum. Ini akan menjadi akomodasi Anda, total 15 kamar. Silakan istirahat, Double Dragon Gathering akan segera dimulai. Perlu diketahui bahwa Double Dragon Manor melarang perkelahian dendam. Konsekuensi dari pertarungan seperti itu sangat mengerikan. Melihat ketenangan seperti biasa, mereka santai. Pembicaraan kosong kami tidak menyebabkan kerusakan. Zuo Fan mengangguk juga. Saya bertanya-tanya mengapa kedua penjaga mengumumkan nomor kami. Jadi untuk kami tinggal di sini. Orang-orang masuk sambil tersenyum, dengan pengantar yang berbicara ketika Demon yang adalah yang terakhir. Tuan, saya harus mengoreksi Anda pada satu hal. Sumber daya yang diberikan bersifat tetap. Dengan kultivasi mencapai titik di mana tidak ada sumber daya yang dapat membantu. Saya rasa Anda adalah seorang terhormat di sekte Anda, ya. Anda pasti telah menyia-nyiakan bagian sumber daya Anda yang adil juga. Tapi datang ke Double Dragon Manor tidak selalu merupakan anugerah. Ini disebut kejenuhan potensial. Setelah mencapai potensi penuh Anda, lebih banyak sumber daya hanya akan sedikit menggemukkan Anda. Wajah Demon yang berkedut. Dia melihat senyum pembawa acara, entah karena marah atau benci, dan wajahnya muram. Yang lain terkekeh, masuk. Dia tidak hanya mendengar kami tetapi juga sangat peduli. Yang terbaik adalah membiarkan Demon yang jatuh, tidak seperti kita kehabisan mulut. Pendengar memukulnya, sementara pendongeng ditinggalkan dengan tatapan ngeri. Mereka membuatku mengatakannya. Menunjuk pada hajingan berbahaya di dalam, Demon yang masuk juga. Hanya pengantar yang tertinggal, dengan senyum dingin. Zuo Fan mengunjungi rumah barunya. Cukup tenang, tempat yang sempurna untuk maju.
Jadi dia menoleh ke para zombie. Ambil kamar, dan aku akan menyembuhkanmu setelah itu, untuk bersiap-siap untuk pertemuan naga ganda dalam beberapa hari. Oh, mereka sudah kaku selama 6 bulan sekarang dan sudah waktunya untuk dibebaskan dari beban seperti itu. Beberapa bahkan meneteskan air mata. Siapa yang berteriak di sana? Kamu membuang mood hiking tuanku. Seorang pria digosok dan seorang pria tua masuk ke dalam. Melihat Zuofan dan yang lainnya sedang mengukur rumah mereka, dia mengejek. Kakau sekte perencana iblis. Hahaha. Apa itu? Zuofan mengangkat alis. Siapa pemimpinnya? Kau sedang melihatnya. Zuofan mengakui. Mengukurnya, pria tangguh itu tertawa. Pemimpinnya adalah kultivator Radiant Stage lapis ketiga dan sisanya cacat. Apakah sekte perencana iblis begitu kekurangan bakat sehingga mereka mengirimimu orang bodoh? Aku tahu itu, satu-satunya yang perlu kita jaga adalah sekte surga mistik, hahaha. The Demon Seming Sekte menatapnya seperti orang bodoh. Hei, nak, apakah kamu tahu mengapa pemimpin sektemu mengirimmu ke sini? Setelah mencapai dosis tawa hariannya, pria tangguh itu menepuk dada Zuofan dengan ejekan. Bukankah sudah jelas? Karena aku kuat, Zuofan tetap bungkam. Setelah mendapatkan di kepalanya Zuofan gemetar di sepatu botnya, pria tangguh itu menamparkan dadanya, berteriak. Itu karena aku benar-benar menyapu lantai dengan elitmu dan tidak ada yang mengiring kecuali kamu. Anda harus berterima kasih kepada saya karena keluar dari sekte untuk melihat dunia, saya, Hui Xiong dari sekte penjinakan binatang. Meskipun semua yang baik untuk Anda adalah melongo lalu kembali ke rumah jika Anda ingin mempertahankan hidup Anda. Pria tua itu sesekali mengangguk ke samping, jelas mengejek juga. Oh, jadi kamu mengharapkan terima kasih karena telah menendang rumah kami dan meninju para elit. Itu sebabnya kita harus pergi ke pertemuan naga ganda, kan? Zuofan mencibir. Yang lain memiliki penghinaan dalam senyum mereka. Mengabaikan penghinaan pihak lain, Hui Xiong menjulurkan dadanya lebih jauh, jika mungkin, mengangguk dengan keyakinan mutlak. Saya tidak terlalu peduli dengan ucapan terima kasih Anda, hanya mendesak Anda untuk menyerah saat naik ke atas panggung. Jangan berpikir sedetik pun aku akan bersikap lunak pada beberapa orang cacat. Kakakmu di sini adalah orang yang berprinsip. Menjentikkan pel rambutnya, Hui Xiong pergi dengan perasaan mempermalukan lawan-lawannya, dengan kepala terangkat tinggi dan langkahnya seperti pegas. Penatua Lu pergi tepat setelahnya, tetapi tidak sebelum memberikan senyum mengejek terakhir kepada yang lain. Zuofan sudah lama keluar dari situ. Nah, sekarang setelah bantuan komik hilang, mari kita kembali ke bisnis. Sisanya tertawa. Saat itu, mata Zuofan bersinar biru dan di sekujur tubuhnya, kilat ungu berkedip saat cahaya merah di lengan kanannya memudar. Itu hanya untuk sepersekian detik, namun cukup untuk membuat yang lain melompat ketakutan. Apa yang salah? Demon Yin bertanya. Zuofan menggelengkan kepalanya, bingung. Saya tidak tahu. Aku hanya merasa jantungku berhenti berdetak. Aneh, apa itu? Di halaman kuno di dekatnya, seorang pemuda tampan berjubah biru tersenyum. Adik laki-laki, tempat ini tidak buruk sama sekali. Jauh lebih baik daripada tempat kami berlatih. Aku hanya ingin tidur di sini. Seorang pria berusia 20-an dengan pakaian abu-abu halus menjawab sambil meregangkan tubuh. Yang pertama mengutuk, bocah sialan, yang kamu tahu hanyalah bermalas-malasan. Tapi inilah hidup, orang aneh sepertimu akan menggantikanku sebagai talenta terbaik di negara barat dalam kompetisi ini. Aku hampir tidak bisa menerimanya. Jangan khawatir kakak senior, aku tidak akan melawanmu. Pemuda abu-abu mulai kemudian dia menyipitkan mata saat api meledak dari tubuhnya dan mengubah semua perabotan menjadi abu. Bahkan yang pertama harus berteriak. Ada apa? Aku tidak tahu. Pemuda abu-abu yang kebingungan itu memasang ekspresi tegas. Aku hanya punya firasat, musuh lamaku ada di sini. 629. Bagaimana itu? Apa kamu baik-baik saja? Demon Gui mengkhawatirkan Zuofan sementara yang lain menonton dengan gugup. Sambil memegangi dadanya, Zuofan bergumam pada dirinya sendiri sebelum menarik napas. Bukan apa-apa, hanya perasaan. Pertemuan naga ganda tidak akan mudah bagi kita. Katakan sesuatu yang saya tidak tahu. Double Dragon Gathering memiliki kekuatan terbesar di daratan barat. Akan aneh jika itu mudah. Tidak seorang pun, bahkan 3 sekte superior tidak akan menyombongkan diri bahwa mereka akan mencapai tujuan mereka. Demon yang terkekeh dan menepuk pundaknya. Aku sangat berterima kasih atas perhatianmu terhadap sekte ini, tapi jangan menyalahkan dirimu sendiri. Anda mengatakannya sendiri, untuk menjadi 3 sekte yang unggul. Kami bahkan tidak meminta Anda untuk membawa kami ke puncak, jadi mengapa khawatir? Hahaha. Kamu mengalahkan Steward Zuo karenanya. Geng berkedut, mengawasi mata Demon yang dalam diam. Siapapun akan merasakan tekanan untuk mendapatkan 3 sekte yang lebih rendah untuk menjadi sekte 3 yang unggul, bahkan Steward Zuo. Yang mulia, bukankah tujuanmu sedikit menyimpang dari kenyataan?
Mulut Zuo Fan juga berkedut, tetapi menghela nafas. 3 sekte yang lebih unggul, tidak ada apa-apanya. Salahkan mulutku yang longgar. Hahaha, jangan katakan itu. Adalah baik bagi orang-orang muda untuk memiliki mimpi yang besar. Demon yang berseri-seri dan menepuk bahu Zuo Fan lebih keras. Sementara senyum Zuo Fan pahit, matanya tegas. Dia sendiri yang tahu tentang apa denyutan itu. Itu datang dengan label peringatan, bahwa dia akan menghadapi ancaman terbesar dalam hidupnya. Seperti bentrokan Titans, datang ke kepala. Pemenangnya naik sementara yang kalah jatuh. Itu adalah pertempuran yang terjalin dalam jalinan takdir. Apakah itu berarti saya akan bertemu dengan lawan saya? Kekhawatiran muncul di alisnya yang berkerut. Ketuk. Semua orang menoleh ke pintu saat seorang pria berbaju abu-abu berdiri di sana, seorang kultivator tahap etiril dan sama polosnya dengan pengantar. Pria itu membungkuk dan tersenyum. Orang-orang dari Sekte Perencana Setan, saya meminta agar para tetua dan yang terhormat Anda akan datang ke Paviliun Pencapaian Surga untuk membahas pertemuan naga ganda. Kamilah penatuanya. Silakan memimpin jalan, saudara. Demon yang membungkuk. Dia sudah cukup berada di sisi buruk satu kedi. Para iblis membuang segalanya di pangkuan Zuo Fan saat mereka mengikuti pria itu. Zuo Fan menoleh ke arah orang-orangnya, wajahnya keras, suaranya tenang. Baiklah, mari kita selesaikan ini. Pilih kamar dan makan ini, lalu bermeditasi. Zuo Fan melemparkan masing-masing dari mereka sebuah botol. Kui Gang bersemangat. Pil pencapaian surga. Itu bisa menyembuhkan meridian dan memperbaharui hidup, tapi juga penangkal zombie pil. Mengambil ini akan mengubah tubuhmu. Bukankah kita sudah mengambilnya? Anda mengatakan itu hanya berfungsi sekali. Kui Gang bertanya. Zuo Fan mengangguk. Efeknya hanya akan bekerja sekali, tetapi tidak sama dengan menghilangkan racunnya. Kemajuan Anda dari menghapusnya akan memiliki efek yang lebih rendah daripada ketika Anda minum pil ini pertama kali. Semua orang mengangguk. Itu tidak mengubah fakta bahwa Tai Ying dan semua orang lain yang pernah mengambilnya merasa kalah. Jelas terlihat efek terbesar datang dari membuat zombie pil membuat Anda kaku sebelum mengatasinya dengan Heaven Reaching Pill. Ah, sayang sekali, membuang pil seperti itu hanya untuk menghilangkan racun. Mengabaikan fakta bahwa dengan tidak mengambilnya pertama kali, mereka tidak akan hidup untuk mengambilnya untuk kedua kalinya. Zuo Fan menggelengkan kepalanya. Mereka mundur ke kamar mereka dan memulai proses sementara Zuo Fan mengatur barisan pertahanan. Ketuk, ketukan lembut di pintu sama seperti yang pertama. Zuo Fan berbicara, Yang Mulia telah pergi ke Paviliun Pencapaian Surga. Apakah Yang? Itu bukan pria yang berdiri di pintu, tidak dengan sosok itu. Kedua wanita itu membawa senyum ke bibirnya. Suanger, Yongning, apa yang kamu lakukan di sini? Keduanya berbagi pandangan lama sebelum memekik padanya. Zuo Fan. Tunggu, mundur, apa yang terjadi di sini? Menghentikan keduanya di luar jangkauan, Zuo Fan bertanya. Jangan bilang kamu juga bergabung dengan Double Dragon Gathering. Keduanya tertawa kering. Yongning memulai. Kami bukan kamu, beberapa pecandu pertempuran. Kami hanya datang untuk menonton. Menonton. Suanger mengangguk. The Double Dragon Gathering memutuskan posisi 9 sekte, sumber daya mereka, dan wilayah mereka. Setiap negara mengirimkan delegasi untuk memahami perubahan yang mungkin mempengaruhi masa depan mereka. Mengambil Demon Seming Sekte sebagai contoh, jika Anda menjadi 3 sekte menengah, Anda akan ditawari wilayah dan sumber daya yang jauh lebih besar, bahkan memiliki seluruh kerajaan di bawahnya. Mata Zuo Fan bergetar. Itulah mengapa para petinggi Sekte Demon Seming sangat menekankan turnamen ini. Mereka akan membayar apapun jika itu berarti mendapatkan hadiah luar biasa dan lebih banyak sumber daya. Menang sekarang untuk mendapatkan manfaat selama berabad-abad. Dengan lebih banyak tanah dan sumber daya, sebuah sekte bisa tumbuh ke ketinggian yang tak terlihat, dan semuanya bertumpu pada hasil Double Dragon Gathering. Zuo Fan termenung. Maksudmu, 3 sekte tengah memiliki kerajaan tersendiri. Sementara 3 sekte yang lebih rendah hanya bisa mendapatkan sepertiga, seperti 3 sekte penjaga Tian Yu. Iya dan tidak, yang penting di sini adalah alokasi sumber daya. Sambil memiringkan kepalanya, Yongning tersenyum tipis. Lihatlah Bistaming Sekte, mereka adalah 3 sekte yang lebih rendah, tetapi karena mereka berasal dari Kekaisaran Kuanrong, dengan sedikit sumber daya yang dipanen di sana, Anda dapat mengatakan bahwa mereka memiliki satu-satunya kerajaan di bawah mereka. Tian Yu, berbatasan dengan Kekaisaran Kuanrong, kaya akan sumber daya. Sedemikian rupa sehingga memiliki 2-3 sekte bawah dan 3 sekte tengah berbagi hasil tangkapannya. Adapun 3 sekte superior, mereka masing-masing memiliki kerajaan besar, dengan puluhan sumber daya lebih banyak daripada kita. Itulah mengapa mendiang kaisar membuat kesepakatan dengan Kuanrong secara rahasia. Dengan menyerahkan tanah, dia mempengaruhi keuntungan sekte dan akhirnya masa depan mereka. Kesepakatan apapun antar negara adalah untuk mereka selesaikan, sekte tidak dapat ikut campur. Ini
Ini adalah aturan Double Dragon Manor, semua untuk mencegah tanah barat jatuh ke dalam kekacauan. Swanger menambahkan. Mengingat luka lama, Yongning tampak putus asa. Zuo Fan diingatkan akan kata-kata Xie Wuyue dan sekarang tahu pemimpin sejati negeri barat. Ini semua taktik Double Dragon Manor untuk menjaga kekuatan tanah barat. Dalam rancangan besar ini, kerajaan hanyalah kawanan semut, masing-masing bekerja keras untuk mengekstraksi sumber daya. Selama tidak ada yang mengganggu mereka, pendapatan akan konstan. Sementara alokasi semuanya diputuskan dalam Double Dragon Gathering, berdasarkan usaha mereka. Sekte-sekte itu akan membendung kekacauan yang mulai tumbuh di luar kendali sementara juga dilarang mencampuri aturan kekaisaran hanya agar negeri-negeri barat akan menjaga perdamaian mereka. Masing-masing adalah roda penggerak di mesin tanah barat untuk meningkatkan kekuatan. Dengan mengendalikan 9 sekte, Double Dragon Manor menguasai tanah barat. Semuanya sangat sederhana namun jauh lebih luas dari yang terlihat, dengan hasil yang luar biasa. Mata Zuo Fan bersinar, sebuah dengusan mencapai telinga ketiganya, menyela pembicaraan ramah mereka. Sama seperti kandang hewan, membesarkan mereka untuk disembelih. Menurut Double Dragon Manor itu siapa? Zuo Fan menatap untuk melihat seorang pria yang sangat akrab di meja. Seorang pria tak terawat dengan hidung merah meneguk dari botolnya. Yang lain punya satu perasaan mengawasinya, kesepian. Senior, apakah kamu dari Double Dragon Manor? Zuo Fan menyelidiki. Pria itu begitu kuat bahkan dia tidak menyadarinya masuk. Membuatnya jauh lebih mudah untuk mati jika orang tua itu menginginkannya. Pemabuk itu mencibir. Double Dragon Manor, hahaha, itu sebelumnya. 630. Sebelumnya, apakah dia murid yang diasingkan? Tapi bagaimana dia bisa masuk? Sekte manapun akan memperingatkan dirinya sendiri terhadap orang-orang buangannya. Itu berlaku 2 kali lipat untuk Double Dragon Manor. Zuo Fan dipenuhi dengan pertanyaan. Pemabuk itu terkekeh. Hahaha, mereka bisa mencoba semua yang mereka suka untuk mengusirku tapi itu tidak akan berhasil. Tidak ada tempat di luar sana yang tidak bisa saya jangkau. Sombong. Zuo Fan tersentak dan bahkan merasa hormat, tetapi lebih dari segalanya, waspada. Paling-paling, kata-kata itu akan membuatnya menjadi pahlawan. Paling buruk, seorang penjahat. Jika dia gila, tidak ada yang bisa menghentikannya melakukan apapun yang dia inginkan. Cadangkan, mengapa itu terdengar familiar? Kedengarannya aneh mirip dengan saya. Memeras otaknya, dia sampai pada satu kesimpulan. Orang tua itu dan aku sangat mirip. Pemabuk itu tersenyum tipis. Tenanglah, Anda telah memberi saya anggur dan saya menemukan Anda sesuai dengan keinginan saya jadi saya tidak akan keras pada Anda. Lalu dia menyunggingkan senyum mengejek pada gadis-gadis itu. Mereka bergidik kembali, tegang. Kehadirannya yang sederhana mengirim rasa takut jauh ke dalam tulang mereka. Hahaha, aku bukan orang yang suka memilih gadis. Dia terkekeh. Putri Tianyu, aku menerimanya. Hahaha, saya mendengar apa yang terjadi pada kerajaan Anda dan apa yang Anda katakan, apakah menurutmu ayahmu benar? Yun Suang terdiam. Dia mungkin ayahku, tapi dia menjual bangsanya. Dia tidak berbeda dengan membiarkan kejahatan masuk. Hahaha, sungguh putri yang adil. Lalu bagaimana jika dia hanya menyerahkan tanah sementara tidak ada tentara yang masuk? Pemabuk itu tertawa. Yongning ragu-ragu, bukankah itu sama? Bahkan tidak dekat, pemabuk menggelengkan kepalanya. Invasi musuh berarti penjarahan dan pembantaian. Sementara menyerahkan sebagian tanah tidak termasuk tindakan kejam seperti itu. Namun demikian, tanah itu adalah milik keluarga kerajaan, dan orang biasa tidak memiliki satu saham pun di dalamnya. Terlepas dari tuannya, orang biasa masih akan bekerja keras untuk tuan mereka, jadi apa bedanya? Menang atau kalah, rakyat sama-sama menderita. Dikatakan demikian, Double Dragon Manor, sekte, dan bahkan kerajaan, yang mereka lakukan hanyalah memelihara ternak. Jadi mereka bisa menyedot darah dan sumsum dari tubuh mereka yang lelah. Ketiganya saling memandang dengan kaget dan hati mereka tenggelam. Zuo Fan merenungkan, Double Dragon Manor menawarkan stabilitas kekuatan tanah barat dan menjamin pertumbuhan. Sebuah struk jenius, bisa dikatakan. Tidakkah membiarkan tanah barat tumbuh lebih lemah menarik penjajah? Nasib orang-orang kemudian akan jauh lebih buruk. Omong kosong. Pemabuk itu mencibir. Tidak ada apa-apa selain alasan sialan. Mereka hanya setelah menjaga tambang suci, kepentingan seorang kultivator, dan tidak memberikan satu jilatan pun tentang beberapa orang yang lelah. Katakanlah jika daerah tengah menyerang, Anda pikir mereka akan mengejar orang-orang, semut. Tidak, yang mereka pedulikan hanyalah mengambil sumber daya. Mereka membutuhkan semut-semut ini untuk menambang barang-barang seperti yang dilakukan oleh Double Dragon Manor. Zuo Fan kedinginan dan memberi isyarat pada gadis-gadis itu untuk tidak memperburuknya lebih lanjut. Pemabuk itu menangkapnya dan menjentikkan tangannya. Maaf, saya lupa diri. Setiap kali saya membicarakan hal ini, saya menjadi gusar. Saya dulu sama seperti Anda,
memikirkan yang terbaik dari tanah barat, dengan hampir tidak ada konflik berat, penuh dengan kedamaian dan kemakmuran. Semuanya berubah dari satu pertemuan. Seorang wanita, mata Yongning berbinar. Pemabuk itu berseru, "Gadis, bagaimana kamu tahu? Bukankah sudah jelas, hanya seorang wanita yang bisa mengubah seorang pria?" Yongning menjulurkan dadanya yang bangga. Pemabuk itu tersenyum ceria. "Kalian pasti tahu banyak. Berapa banyak yang kamu ubah? Kamu tidak bisa memfitnahku. Aku tidak bersalah. Aku tidak mengubahnya." Dan dia mengintip Zuo Fan. Zuo Fan berkata, "Senior, abaikan saja dia. Dia memiliki kepalanya di awan dari terlalu banyak cerita pasangan yang sempurna." Pasangan sempurna, hahaha, terkadang, itu juga tidak jauh dari kenyataan. Pemabuk itu menghela nafas, menyusuri jalan kenangan. "Dulu saya adalah seorang pemuda dengan martabat dan keanggunan yang berkeliling dunia. Tapi setelah terlalu sering bertemu dengannya, putri naif yang bodoh itu telah menjebakku di dunia sekuler. Saya menemukan dia gadis paling bodoh yang menyedihkan. Seorang putri, suka berjalan di antara orang-orangnya, jatuh pada penipuan yang paling jelas namun tidak pernah menyesalinya." Zuo Fan bergumam, "Senior, gadis tolol seperti itu, yang tidak menyadari bahaya masyarakat manusia, suatu hari akan mati karenanya. Jika aku jadi kamu, aku akan memutuskan semua hubungan dengannya agar aku tidak jatuh juga." Petik 2. "Apa niatku padamu?" Si pemabuk mengangkat alis. Zuo Fan mengangkat bahu. Dia jatuh untuk itu. Wajah pemabuk itu berubah menjadi lebih lembut. Wanita itu seperti air. Pria terkadang membutuhkan mereka di sisi mereka untuk menghibur mereka. Meskipun dalam banyak kesempatan, sikapnya yang naif dan bodoh mendorong saya ke tembok dan membuat saya dalam banyak masalah. Memikirkannya, tidak ada yang penting. Bukan salahku, aku hebat, ingin menanggung bebannya. Sebagai isyarat, gadis-gadis itu menatap Zuo Fan dengan mata berembun. Pemabuk itu mengingatkanku pada seseorang. Sama seperti Steward Zuo, yang suka mengambil beban orang lain. Sambil menggaruk dagunya, Zuo Fan tetap diam, matanya menghindari tatapan tajam mereka. Hanya untuk kemudian menyadari, bahkan semua kekuatanku telah mencapai batasnya. Saya sangat ingin melawan kakek-kakek licik itu, namun tidak bisa. Mata pemabuk itu berkilat haus darah. Tahun itu, kerajaan tetangga mereka menyerang tanah airnya. Sekte yang bertanggung jawab atas kesejahteraannya melihat tanah itu aman dan mengabaikannya. Meninggalkan orang-orang di perbatasan menderita. Saya bahkan menentang aturan Double Dragon Manor dengan tidak ikut campur berkali-kali, hanya untuk dituduh oleh musuh dan dipaksa kembali ke sekte untuk menerima hukuman saya. Perpisahan kita akan menjadi final. Apakah sesuatu terjadi padanya? Yongning tenggelam dalam cerita. Zuo Fan memutar matanya, "Gadis, kamu benar-benar telah membaca terlalu banyak cerita." Wajah pemabuk itu keras dan menakutkan. Dengan kepergianku, dalam menjalankan rencana mereka yang sebenarnya. Saat mereka mengganggu perbatasan, sekelompok orang melakukan kontak dengan sang putri. Mereka membujuknya untuk memindahkan pertahanan 1000 mil ke dalam, di pegunungan, yang membuatnya lebih mudah untuk bertahan. Dengan cara ini orang-orang kedua belah pihak akan terhindar. Dia jatuh untuk itu sepenuhnya. Dengan mencuri segel kaisar, dia menandatangani perjanjian penyerahan. Musuh menggunakannya untuk memaksa jenderal yang bertahan mundur dan mengambil alih wilayah yang kaya. Pada saat kaisar mengetahuinya, sudah terlambat. Sekte-sekte yang menghadap ke kekaisaran marah, menipasi api populasi dalam membuat keluarga kerajaan turun tahta sambil mengutuk sang putri untuk dieksekusi karena pengkhianatan tingkat tinggi. Berita itu datang kepada saya dalam 1 jam terakhir, ketika saya tidak bisa berbuat apa-apa untuk membantu. Saya hanya menjangkau untuk melihat mayatnya dan hanya bisa mendengar tuduhan dan ejekan massa. Mereka jelas berkomplot melawan obat bius, putri. Zuo Fan memperhatikan tatapan tajam pemabuk itu dan mengoreksi ucapannya. "Senior, ini mungkin bukan tempatku untuk mengatakan ini, tetapi jika itu aku akan membantai banyak dari mereka untuk menaruh rasa takut padaku di dalam hati mereka dan membiarkan mereka tahu dia berada di bawah sayapku. Paling buruk, saya hanya akan dihukum di sekte. Tapi hasilnya akan berbeda." Petik 2. Menemukan bahwa tidak ada aturan yang akan menahanmu, mereka tidak akan pernah bergerak melawan sang putri. Tetapi dengan mematuhi perintah sekte seperti anak yang baik, mereka bertindak terlepas dari seberapa kuat Anda. Karena aturan sekte mengikat Anda tidak bisa melakukan apa-apa. Bahkan jika Anda melakukannya, mereka hanya akan mengadukan Anda ke Double Dragon Manor. Yang harus Anda lakukan adalah mengamuk sejak awal. Pemabuk itu mengangguk. Saya sangat menyesal tidak menjadi kultivator iblis saat itu, jika bukan karena kecerobohanku, dia pasti masih hidup. Tapi aku tahu itu semua sudah terlambat, terikat oleh aturan yang benar sementara para hajingan itu bertepuk tangan dengan gembira. Dengan kebencian sedalam tulang yang terlihat di matanya, pemabuk itu mengingat kembali kejadian hari itu.